Sekarang kita bahas soal-soal yang berhubungan dengan gelombang stasioner. Untuk lebih gampangnya dipahami, nanti penjelasan tentang gelombang stasioner bisa dilihat di video yang linknya telah kita cantumkan di deskripsi. Kita mulai dari soal nomor 1. Persamaan gelombang stasioner pada tali di titik yang berjarak X dari ujung pantul adalah Y sama dengan 12 cos Vx. Jadi kalau kita lihat dari sini, jika pasangan X ini adalah cos, maka yang ini kita pastikan adalah ujung bebas. Jadi yang ini adalah ujung bebas. Kita lihat di sini gelombang tali tersebut dihasilkan oleh ujung bebas. Ini betul ya. Jadi nanti tinggal dilihat aja. Jika pasangan X sin, pasti dia ujung terikat. Kemudian nomor 2, amplitudo di titik yang berjarak 0,25. Amplitudo itu mulai dari depan ini sampai ke X ini amplitudo. Sehingga kita tuliskan amplitudo gelombang stasioner ini berarti bisa kita buat AP sama dengan 12 cos. Kita masukkan di sini cos Vx. Jadi yang ini amplitudo gelombang stasionernya. Tinggal kita masukkan, berarti sama dengan 12 cos V dikali dengan X nya tadi 0,25, berarti 0, kita kalikan dengan 0,25, hasilnya adalah 12 cos, ini 0,25 ini seperempat pi atau 0,25 kali 180, hasilnya ini adalah 45 derajat. Cos dari 45 berarti sama dengan setengah akar 2. Jadi kalau kita teruskan menjadi 12 kali setengah akar 2. Hasilnya sama dengan 6 akar 2. Jadi jawabnya yang nomor 2 ini benar ya. Setengah akar 2 dalam meter, karena di sini satuannya juga dalam meter. Letak perut kedua dari ujung bebas. Kalau dia perut, seandainya kita gambarkan itu, berarti dia gambarnya seperti ini. Ini misalkan ada ujung, kalau kita gambarkan ujung bebas itu berarti nanti dari ujung sini, mulainya dari atas. Kalau ujung bebas kira-kira seperti ini. Kalau lupa rumusnya berarti bisa kita buat perut kedua. Perut itu berarti yang ini paling atas. Ini perut pertama, ini perut kedua yang di bawah ini. Berarti dia adalah setengah panjang gelombang. Atau kalau mau kita buat rumusnya, berarti X itu sama dengan N kali lambda dibagi dengan 2. Dimana N itu ini mundur-mundur 1. Kalau perut kedua N nya 1. Kalau perut pertama N nya 0 ya. Ingat bahwa N di sini kita gunakan dimulai dari 0, 1 dan seterusnya. Jadi kalau perut pertama N nya 0, perut kedua N nya 1 dan seterusnya. Oke, berarti kita cari panjang gelombang. Panjang gelombang itu pasangannya ada di Vx ini, karena ini selalu 2πx per lambda yang ini ya, sehingga kita tuliskan 2π, yang ini umum ya, 2π X per lambda. Ini selalu pasangan X itu selalu seperti ini. Berarti yang ada X, semua yang di depan X ini kita lihat. Berarti Vx, kita buat di sini Vx. Kita coret yang sama. Di sini ada Vx, di sini ada Vx, kita coret. Sehingga kita peroleh bahwa lambda itu sama dengan 2 meter. Kita buat di sini lambda sama dengan 2 meter. X nya sama dengan, kita masukkan N nya tadi sama dengan 1, kita masukkan 1 dikali lambdanya 2 per 2, yang ini sama dengan 1 meter. Yang nomor 3 ini betul. Cepat rambat gelombang tersebut adalah 0,25. Ingat selalu kalau dia seperti ini berarti kecepatan itu sama dengan koefisien nih, T dibagi dengan koefisien
X. Jadi lebih gampang daripada kita cari frekuensi dan panjang gelombang. Koefisien T-nya adalah pi per 4 yang di depan T ini. Jadi kita ambil yang ini. Dibagi dengan koefisien X. Koefisien X-nya adalah V. Sama-sama ini, pi-nya bisa kita coret habis. Hasilnya berarti ini sama dengan 1 per 4. Kita tulis di sini 1 per 4. 1 per 4 itu sama dengan 0,25 meter per sekon. Yang ini betul. Oke, jadi semuanya betul. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 dikatakan suatu gelombang stasioner yang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 4 sin 2X. Berarti ini ujung terikat ya. Kita langsung tahu dari pasangan X ini adalah sin. Dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Cepat rambat. Oh, yang ditanya di sini adalah cepat rambat. Langsung aja berarti V sama dengan. Jangan lupa tinggal kita masukkan ke rumus koefisien. T dibagi dengan koefisien X. Gampang sekali ya. Boleh juga dicari berapa frekuensi dan berapa panjang gelombang, tetapi itu akan memakan waktu, jadi langsung aja kita buat ke sini. Koefisien T yang di depan T itu 200. Nih kita masukkan 200. Koefisien X yang di depan X itu berarti 2. 200 dibagi 2 sama dengan 100 meter per sekon. Jadi jawabnya di sini adalah yang C ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Dikatakan dalam soal, gelombang stasioner pada tali memiliki persamaan Y sama dengan 4 sin 100 pt cos 5 px. Di sini pasangan X adalah cos, pasti ini adalah ujung bebas, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Letak simpul kedua dari sumber gelombang jika panjang tali tersebut 1 meter. Bisa kita gambarkan seperti ini. Ini kita katakan adalah panjang tali. Kemudian nanti di ujung sini ada ujung bebas karena pasangan X adalah cos. Sumber gelombang itu dari titik ini. Kira-kira dia nanti akan digetarkan seperti ini. Dia diayun seperti ini. Dari sini ujung bebas. Kita selalu ngukurnya dari ujung bebas ini. Nanti arah getarannya seperti ini. Yang diminta adalah letak simpul kedua. Ini simpul pertama di sini. Yang ini simpul kedua. Kalau kita lihat dari atas sampai ke atas ini satu panjang gelombang. Dari sini sampai paling bawah ini sama dengan setengah panjang gelombang. Berarti simpul pertama ini adalah 1/4, 2/4, 3/4 gelombang. Atau bisa juga kita buat ke rumus X sama dengan 2N. Kita buat di sini 2N ditambah 1 dikali dengan panjang gelombang dibagi dengan 4. Tadi kita katakan bahwa N-nya ini mundur 1. Karena dia minta adalah simpul kedua di sini, berarti N-nya sama dengan 1. Sehingga kalau kita teruskan 2 kali 1, yang ini, ditambah 1 dikali dengan panjang gelombang, dibagi dengan 4. Hasilnya sama dengan 3/4 panjang gelombang. Itu dari ujung yang bebas ini. Sedangkan yang ditanya dari sumber, oke, kita cari dulu panjang gelombangnya. Berarti panjang gelombang ada di X lalu ya. Kita buat 2pi, ini persamaan umumnya X per lambda. Sama dengan semua yang ada di X ini. 5pi X. Berarti kita coret yang sama ini habis. Sehingga kita peroleh lambda itu sama dengan 2 dibagi dengan 5, sama dengan 0,4 meter. Berarti kita masukkan ke X sama dengan 3/4 lambda. 3/4 dikali 0,4 sama dengan, yang 4-nya dengan 0,4, 0,1, hasilnya ini adalah 0,3 meter. Oke, ini 0,3 meter, sedangkan dari awal sampai atau dari sumber sampai ujung ini 1 meter, sampai ujung bebas.
Yang ini kita katakan sebagai S dari sini sampai titik ini. Jadi S itu sama dengan 1 dikurang 0,3. Itu sama dengan 0,7 meter. Jawabnya adalah yang C. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Dalam soal dikatakan dua gelombang harmonik dengan persamaan sebagai berikut. Y1 sama dengan Pak sin Pi dikali 20X dikurang 5T. Y2 sama dengan Pak sin Pi dikali 20X ditambah 5T. Kedua gelombang disuperposisikan. Disuperposisikan artinya dia digabungkan atau dijumlahkan. Pada suatu kawat yang ditegangkan jika X dan Y dalam meter, T dalam sekon, maka jarak antara dua simpul yang berdekatan adalah. Kalau dikatakan jarak antara dua simpul yang berdekatan, bisa kita gambarkan di sini. Misalkan kita ambil suatu gelombang, berarti gelombang itu kira-kira merambat seperti ini. Dua simpul yang berdekatan itu berarti titik simpul adalah yang ini. Satu lagi adalah yang ini. Jadi dari gambar bisa kita lihat dari ujung ini sampai ke ujung ini dikatakan satu panjang gelombang. Berarti dua simpul yang berdekatan itu sama dengan setengah panjang gelombang. Jadi kalau kita misalkan ini adalah X sampai titik ini, berarti X itu sama dengan setengah panjang gelombang, setengah lambda. Tinggal kita carikan aja panjang gelombang. Dari persamaan ini kita tahu tadi persamaan umum selalu kita tuliskan bahwa 2pi dikali dengan X per lambda itu sama dengan yang ada di persamaan ini, yang pasangannya X. Berarti ini kita kalikan ke dalam menjadi 20px. Kita buat di sini 20pi dikali dengan X, yang sama kita coret. Yang ini ada px, ini px. Berarti kita buatkan panjang gelombang itu lambda sama dengan, ini tukaran tempat, 2 dibagi dengan 20. Hasilnya sama dengan 1/10 atau 0,1 meter. Jadi X itu sama dengan setengah lambda, berarti setengah dari 0,1. Sama dengan 0,05 meter. Jawabnya adalah yang B ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 5. Gelombang stasioner pada tali memiliki persamaan Y sama dengan 20 cos 8pt sin 2px, di mana Y dan X dalam cm, T dalam sekon. Letak simpul ketiga. Oke, untuk simpul ini adalah ujung terikat, jadi bisa kita lihat dari sini, atau dikatakan dalam soal ini ujung terikat. Kalau ujung terikat boleh kita gambarkan atau langsung ke rumus juga boleh, supaya gampang kita lihat dalam gambar. Siapa tahu nanti lupa rumusnya, bisa kita buatkan. Ujung terikat itu berarti seperti ini dari ujung. Katanya adalah simpul, berarti simpul itu yang ini. 1, 2, 3. Kalau 3 berarti kita peroleh ini satu panjang gelombang. Menggunakan rumus berarti bisa kita buat ini sama dengan N kali lambda dibagi 2. N ini mundur-mundur 1 tadi, berarti letak simpul ketiga N-nya sama dengan 2. Tinggal kita buatkan 2 kali lambda dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan lambda. Kita cari aja lambdanya, berarti lambda ada di X ini. Berarti kalau kita buatkan hasilnya 2pi kali X per lambda. Ini persamaan umum selalu sama dengan dari soal 2pi dikali dengan X. Kita coret yang sama. Di sini ada 2px habis dengan 2px ini. Dari sini kita peroleh bahwa lambda itu sama dengan 1. Karena di sini dikatakan Y dan X dalam cm, maka ini 1 cm. Tadi telah kita peroleh X sama dengan lambda, berarti tinggal kita masukkan ini sama dengan 1 cm. Jawabnya adalah yang A ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembahasan kita yang lainnya.